Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di mana bulan ini gereja kita membawa tema tentang aliran hidup. Dan hari ini judul khotbah saya adalah hidup yang mengalir. Mungkin slide saya, oke baik. Saudara, judul saya ini hidup yang mengalir bukan berarti hidup yang pasrah, saudara. Bukan berarti ya kita mengalir ikut nasib. Kalau ke kanan, ke kiri. Bukan gitu ya saudara ya. Amin. Baik saudaraku, izinkan saya memulai khotbah saya dengan sebuah kisah yang memilukan. Namanya Rani. Percaya sama saya saudara, ini bukan Rani yang kita kenal. Ini bukan Rani Miss Sekolah Minggu, bukan Rani pelayan Tuhan. Ya, sekali lagi ini orang yang berbeda. Namanya Rani. Seorang ibu muda usia 28 tahun. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di sebuah kota yang besar bersama bayi laki-lakinya yang baru berusia 3 bulan. Rani memiliki seorang suami yang bekerja di luar kota dan suaminya seminggu sekali pulang ke rumah. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa Rani ini memiliki kehidupan yang sempurna. Dari mana kita tahu? Dari lewat postingan di sosial media dia. Terlihat dia begitu cantik, menawan, senyum seperti foto ini. Menggendong bayinya yang gemuk, gemulai, ya, bayi laki-lakinya imut, bahagia sekali. Sekali-sekali dia juga memposting foto dia bersama suaminya dan bayinya. Sangat komplit, sangat bahagia, sangat sempurna. Tetapi di balik layar saudaraku, ternyata Rani mengalami kekeringan yang tidak tampak. Di mana suatu saat tetangganya mulai curiga. Karena mereka melihat kenapa Rani sudah 3 hari tidak keluar dari apartemennya. Singkat cerita, tetangganya mulai menghubungi pihak berwajib. Menceritakan apa yang terjadi. Lalu pihak berwajib datang ke apartemen tersebut. Dan pihak berwajib datang ke rumahnya dan mengetok pintu rumahnya. Diketoknya tok tok tok, selamat siang Ibu Rani. Tok tok tok, selamat siang Ibu Rani. Tidak ada jawaban saudaraku dari bagian dalam. Akhirnya polisi, pihak berwajib memutuskan untuk ambil inisiatif mencari tahu lebih lagi, yaitu dengan mulai mendobrak pintu itu. Dicobanya sekali, 2 kali, dan brak yang ketiga kali. Pintu terbuka. Apa yang terjadi saudara? Terlihat sebuah pemandangan yang begitu memilukan. Rani tergeletak di atas lantai. Dengan sambil tangan kirinya memeluk sang bayi. Dan tangan kanan di ujungnya itu ada pil obat yang sisa berapa butir. Dan beberapa butir terkulai berserak di botol tersebut. Polisi menduga bahwa Rani bunuh diri makan obat overdosis. Karena di mulut Rani ada buih putih kekuningan beserta juga dengan bayinya. Dan ada satu catatan kecil di samping tubuh Rani. Catatan itu dikatakan seperti ini. Mas, saya sudah tidak sanggup. Saya kelelahan, saya sendirian, saya kesepian. Saya haus tapi tidak tahu harus kemana mencari air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kisah ini, kalimat saya haus tapi tidak tahu kemana harus mencari air. Kalimat itu begitu menancap di hati saya saat mendengar kisah ini. Karena bukan hanya Rani, banyak orang di sekitar kita. Mungkin juga ada di ruangan ini yang sedang haus jiwanya. Haus akan kasih, akan makna, akan pengharapan. Tapi mereka tidak tahu harus kemana mencari air hidup itu. Saudara, mungkin kita berpikir itu kisah Rani, itu kisah orang lain. Tapi mari jujur saudara. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa seperti Rani. Merasa letih, hampa, kesepian, haus. Tapi tidak tahu kemana harus mencari air. Saudara, jika hari ini Anda merasa kering, merasa kosong, atau bahkan tidak tahu lagi kemana harus melangkah. Berita baiknya adalah Yesus tahu kehausan itu. Dan dia tidak tinggal diam saudara. Ia berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum.
Ini bukan hanya ajakan untuk datang ke sebuah gereja, saudara. Bukan hanya untuk mengikuti kegiatan agama. Tetapi ini untuk percaya sungguh-sungguh kepada pribadinya. Dan ketika itu terjadi, dari dalam diri kita akan mengalir kehidupan yang baru. Mari kita dengarkan sendiri suaranya di dalam firman Tuhan di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan buat saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan mengalirkan hidup yang baru dan memberi kita kuasa ilahi yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, saudara. Jika Yesus sudah menjanjikan air hidup yang mengalir ini, pertanyaan saya, jika Yesus sudah menjanjikan air hidup yang mengalir dari dalam hati orang percaya, mengapa terkadang masih banyak di antara kita ada yang merasa kering? Apa seharusnya yang terjadi dalam hidup kita agar janji ini benar-benar mengalir seperti yang Dia inginkan? Saudara, untuk mengalami hidup yang mengalir, kita mulai dari kehausan yang harus diakui. Saudara, beberapa orang Kristen terakhir-terakhir ini mungkin terlihat baik-baik saja dari luar. Rajin ke pelayanan, rajin datang ibadah, rajin ke gereja. Ya. Tetapi kalau kita mau jujur, saudaraku, di dalam kedalaman hatinya ada kekeringan yang tidak bisa diisi oleh aktivitas rohani. Sama seperti sebuah mobil, kalau tiap hari kita cuci, kita dosmer, mobil itu terlihat cantik. Tetapi kalau tidak pernah kita isi bensin, maka mobil tersebut tetap tidak bergerak dan berfungsi sebagaimananya. Kekeringan itu adalah tanda, saudaraku, sesungguhnya bahwa itu kita butuh sesuatu, bukan hanya sekedar kegiatan. Kita butuh perjumpaan dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, Yesus tahu kehausan itu. Dia tidak tinggal diam. Untuk itu mari kita lihat kapan dan bagaimana Yesus mengucapkan seruan ini. Karena konteksnya akan membuka makna yang lebih dalam. Untuk memahami kekuatan ini, mari kita baca kembali Yohanes 7 ayat 37. Dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, Yohanes mencatat bahwa Yesus berseru pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan ini. Puncak perayaan ini adalah puncak perayaan pondok daun atau yang disebut dengan Sukot. Saudara, di dalam budaya Yahudi ada perayaan-perayaan yang besar. Salah satunya adalah perayaan pondok daun ini. Dan perayaan pondok daun ini sebelumnya dilakukan perayaan yang lebih besar, yaitu Yom Kippur. Apa itu perayaan Yom Kippur? Perayaan Yom Kippur adalah perayaan hari pendamaian, di mana Allah memerintahkan bangsa Israel di Imamat 16 dan 23 untuk merayakan ini. Kenapa? Karena Allah yang kudus itu tidak bisa dapat bersama dengan bangsa Israel yang tidak suci pada masa itu. Jadi perayaan Yom Kippur ini di hari perdamaian ini, di mana para imam mereka itu tidak makan, tidak minum, puasa selama 25 jam. Nah, apa yang mereka lakukan di hari perdamaian ini? Mereka itu memberikan persembahan kurban. Nah, untuk apa? Yang pertama, di ruang Maha Kudus mereka akan mempersembahkan kurban, darahnya itu untuk menebus dosa dirinya sendiri, menebus dosa bangsa Israel, dan membersihkan kemah suci dari kenajisan umat. Jadi ketika masa Yom Kippur ini selesai, esoknya itu bangsa Israel melanjutkan perayaan pondok daun atau Sukot tadi itu. Ini adalah ritual air di mana para imam membawa air dari Siloam untuk dituangkan ke Mesbah Bait Allah. Sebagai apa, saudara? Sebagai peringatan pemeliharaan Tuhan ketika bangsa Israel waktu itu ada di padang gurun keluar dari Mesir. Mereka di padang gurun kehausan.
Allah memberkati mereka lewat mengeluarkan air dari batu di padang gurun. Nah, selain itu ritual ini juga memiliki makna bagi mereka adalah sebuah permohonan kepada Allah agar Allah memberkati kehidupan mereka. Karena sumber air itu adalah berkat. Dari perayaan 7 hari itu, puncaknya di hari ke-7 dari simbol ritual air itu. Nah, itu yang dinamakan dengan hari besar Hosana Rabbah. Nah, di tengah momen itulah ketika semua mata tertuju pada upacara itu, Yesus berdiri dan berseru keras dan mengatakan, "Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum." Jadi perhatikan saudara pada ayat ini, Yesus tidak mengajar sambil duduk. Karena budaya Yahudi pada umumnya, para rabi mengajar sambil duduk. Tapi di sini kita lihat ayat ini mengatakan, Yesus berdiri. Dan Yesus tidak sedang berbisik-bisik. Tetapi Yesus berseru, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Dengan kata lain gini saudaraku, Yesus berdiri menunjukkan keseriusan. Dia mau bilang bahwasanya akulah sekarang pemenuhan daripada simboli air yang kalian lakukan itu. Air yang kalian tuang itu, akulah pemenuhannya. Makanya kata haus dalam ayat ini diterjemahkan dari bahasa aslinya dipsa, itu berbentuk present participle yang artinya terus menerus. Jadi bukan sesekali, kehausan yang berkelanjutan. Jadi Yesus sedang tidak berbicara tentang haus yang sesekali yang artinya kehausan biologis, haus minum selesai. Tetapi Yesus sedang berbicara barang siapa yang jiwanya haus, yang terus menerus haus, datanglah kepadaku. Karena memang manusia didesain di dalam hatinya ada satu kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun kecuali Allah sendiri yang dapat memenuhinya. Makanya di dalam Mazmur 63 ayat 2 juga menyuarakan kerinduan yang serupa. Dikatakan jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud juga tahu saudara, dia sebagai manusia, dia juga haus akan Tuhan. Ada kekosongan di dalam hatinya. Dan Yesaya 44 ayat 3 Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya. Allah mengatakan aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Ini berarti apa saudaraku? Allah tidak menjauh dari jiwa-jiwa yang haus. Sebaliknya ia justru ingin mencurahkan roh-Nya kepada kita. Dalam perjanjian baru, Yesus menegaskan bahwa kehausan rohani adalah pintu kepada berkat ilahi. Matius 5 ayat 6 mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saudara, seorang filsuf terkenal bernama Blaise Pascal mengatakan dalam hati setiap manusia ada kekosongan berbentuk Tuhan yang tidak dapat diisi oleh sesuatu yang diciptakan. Jadi ada satu kekosongan di dalam hati manusia, ada ruang kosong yang memang Tuhan sediakan di jiwa setiap kita yang tidak bisa digantikan dengan harta duniawi, profesi, kekayaan, ketenaran, tidak bisa. Oleh sebab itu makanya tidak heran kenapa manusia di dunia ini ketika kita melihat dia begitu sukses, dia sendiri merasa ada kekosongan di dalam hatinya. Nah, dan di kekosongan ini memang sengaja didesain ya agar memang hanya Tuhan yang bisa diisi. Supaya apa saudara? Sebagai alarm bahwasanya manusia itu butuh Tuhan. Jadi ketika manusia lupa dengan aktivitasnya, ketika dia merasa kosong, dia butuh, haus kering itu butuh Tuhan. Makanya Yesus bukan hanya mengerti kehausan kita saudara. Dia sendiri datang untuk menjadi jawabannya. Dan dia berseru datanglah kepadaku dan minum. Ini bukan sebuah ajakan yang rutinitas agamawi. Tetapi Yesus sedang mengajak kita datang kepada pribadinya. Karena Kristus adalah sumber air hidup. Bukan karena kita layak saudara, tapi karena dia penuh kasih karunia. Amin. Saudara masih ingat kisah di Yohanes 4 ketika Yesus menemui perempuan Samaria. Dia tidak menghakimi, dia tahu wanita ini merasa kering dan haus. Malu dan sebagainya. Dan Yesus berkata kepada wanita ini, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Bahkan di atas kayu salib saudaraku, Yesus berkata,
aku haus. Saya percaya ketika Yesus mengatakan aku haus, dia sedang menanggung segala kekeringan kita. Supaya apa saudara? Supaya kelak kita dapat minum air hidup yang tidak ada habis-habisnya, yaitu berupa Roh Kudus. Saudara, ada seorang pemimpin pujian terkenal di Amerika. Next slide, Beth. Ada seorang pemimpin pujian terkenal di Amerika, dia pernah mengaku dari pertobatan dia di sebuah konferensi pertemuan para orang-orang Kristen. Dia mengatakan demikian saudara. Saya bisa memimpin ribuan orang menyembah Tuhan. Tapi saya sadar bahwa saya sendiri sudah tidak lama menyembah Dia secara pribadi. Saudara, dia mengaku dia bisa memimpin ribuan orang untuk datang ke hadirat Tuhan. Tapi dia sendiri merasa ada hal yang kurang. Karena dia tidak pernah lagi menyembah Tuhan secara pribadi dia. Makanya dia mengalami yang namanya burnout rohani, kelelahan rohani. Hingga suatu malam dia berhenti dari semua rutinitasnya. Dia hanya duduk diam di dalam kamarnya yang gelap dan sambil menangis. Dia bilang, Tuhan, saya haus akan Engkau. Dan hari itu juga adalah hari titik baliknya saudara. Dia mengalami kembali dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Bukan karena dia melakukan banyak hal yang baik, bukan. Tetapi karena memang dia datang dengan hati yang rela mengaku dan jujur pada Tuhan. Tuhan, aku haus. Dan Yesus memberi minum kepada pemimpin pujian ini. Hidupnya diberkati. Saudara, jangan anggap remeh tentang kehausan rohani. Jangan tutupi dengan pekerjaan yang sibuk atau rutinitas gerejawi. Terkadang ketika kita merasa kosong sesungguhnya kita merasa sedang haus rohani. Banyak orang mencarinya dengan berbagai aktivitas sibuk bekerja. Bahkan ada yang sibuk pelayanan dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu saudara. Tetapi hubungan dengan Tuhan paling penting. Tuhan tidak membutuhkan banyak aktivitas kalau hubungan kita kepada Dia secara pribadi tidak pernah ada. Jadi jangan pernah bilang saya sudah rajin ke gereja, saya sudah pelayanan. Bukankah itu sudah cukup? Tidak saudara. Kebenaran firman Tuhan menentang paradigma ini. Datang ke gereja bukan otomatis kita datang kepada Kristus. Kalau kita tidak dari hati. Amin. Saya tidak tahu, kita bisa saja datang duduk di tempat ini tapi pikiran kita entah melayang kemana-mana. Kita tertidur dan sebagainya. Makanya saya bilang melayani belum tentu menyegarkan jiwa. Kenapa? Kita bisa aja sibuk dalam hal-hal rohani. Tetapi mungkin kita bisa sangat kering secara rohani. Hati kita tidak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Makanya sekali lagi Yesus tidak berkata barang siapa rajin pelayanan datanglah. No. Ia berkata barang siapa haus, siapa yang merasa kosong dan kering, datanglah kepadaku dan minum. Saudara, haus adalah undangan, bukan sebuah kelemahan. Jadi saudara, hari ini jika engkau merasa ada yang kosong, akuilah kehausanmu. Itu bukan kelemahan, itu memang normal. Alarm yang Tuhan berikan kepada kita untuk selalu rindu mencari Dia. Amin. Hari ini saya dorong dan berdoa pulang dari tempat ini. Saudara ambil waktu tiap hari 5-10 menit saja. Tidak perlu dengan banyak naskah atau skrip dan sebagainya. Cukup duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan katakan dengan penuh kejujuran. Tuhan, aku haus. Aku butuh Engkau. Saudara, mungkin saat ini kita mulai menyadari. Kalau ada di antara kita yang kosong hatinya. Saya tidak mau buru-buru ke poin berikutnya. Mari kita buka hati kita, saya mau undang Roh Kudus untuk menyegarkan jiwa kita. Saya mau angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita
kita ulang dari awal. Pegang hati saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Buka hati saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia saudara. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamahlah hati kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Poin yang kedua saudaraku, hidup yang mengalir berarti percaya dan terhubung dengan sumber. Banyak orang ingin hidup penuh damai, penuh kuasa dan berdampak. Tapi mereka tidak pernah benar-benar terhubung dengan sumber kehidupan itu. Sama seperti sebuah ponsel yang mau terus menyala tetapi tidak mau dicas. Ya, kadang-kadang itulah gambaran bagi banyak orang Kristen. Mereka mau diberkati hidupnya. Mereka mau mempunyai pekerjaan yang baik, karir yang baik, keluarga yang sempurna, tubuh yang sehat. Tetapi mereka tidak mau terhubung dengan Tuhan tanpa disadari. Saudara, Yohanes 7 ayat 38 mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, kata percaya di sini bukan hanya berbicara iman yang sekedar pengetahuan. Bukan hanya berbicara sekedar iman yang dimengerti secara akal saja. Tetapi kata percaya ini berbicara memiliki iman yang memiliki tindakan. Jadi kita percaya kepada Tuhan bukan karena ketika doa saya dijawab, oh saya percaya. Ketika saya diberkati, oh saya percaya. Ketika doa saya tidak dijawab, saya mulai ragu. Bukan iman seperti itu. Saya mulai mencari ilah lain. Cari dukun, itu lebih parah lagi ya saudara ya. Jadi iman yang percaya itu adalah iman yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Tidak peduli apakah Anda sedang diberkati atau Anda tidak diberkati. Tidak peduli apakah Anda sedang sehat atau Anda sedang sakit. Tidak peduli Anda sedang baik-baik saja atau Anda sedang mengalami pergumulan dalam menghadapi ujian. Kata percaya di sini adalah iman yang terus melekat kepada Tuhan. Selalu percaya Tuhanlah sumber kita. Apapun keputusan kita selalu tanya Tuhan. Inilah arti kata percaya ini. Makanya sekali lagi Yesus menekankan iman yang percaya kepadanya adalah satu-satunya syarat untuk mengalami apa yang Dia janjikan pada bagian ini. Tanpa percaya tidak akan ada Roh Kudus yang bisa mengalir dalam hidup kita. Banyak orang Kristen ingin perubahan. Mereka sampai di tahap tahu tapi tidak mau mendalaminya. Makanya percaya di sini artinya ada penyerahan total, ada koneksi hidup. Roh Tuhan tidak akan dicurahkan tanpa hubungan pribadi kita kepada Yesus. Saudara, bukankah Alkitab mengatakan kita ini harus seperti ranting yang melekat kuat pada pokok anggur. Kita lah rantingnya, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berharap dari sumber itu.
biarlah dia yang memenuhi apa yang kita butuhkan. Makanya kata mengalir, resosin dalam bahasa aslinya mengandung makna aliran yang terus menerus. Jadi ini bukan aliran yang stagnan, melainkan gerakan aktif dinamis yang memberikan kehidupan. Saudara masih tahu si pisau-pisau atau tongging ya? Itu kan ada mata air, di mana mata air itu terus mengalir menjadi sebuah air terjun yang indah dan tidak pernah berhenti. Dia terus mengalir. Alirannya menjadi berkat buat masyarakat sekitar. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 menggambarkan orang yang percaya sebagai bagaikan pohon yang hidupnya di tepi aliran air. Tidak akan khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ada roh Allah di dalam hidup kita. Janji Tuhan mengatakan kita tidak akan pernah kering karena kita ada di tepi aliran air itu. Paulus sendiri juga mengatakan di Galatia 2:20 mengatakan bahwa hidupnya saat ini adalah hidup oleh iman. Hidup di dalam Allah. Artinya kehidupan rohani hanya mengalir ketika kita benar-benar percaya. Bukan dari pikiran tetapi dari iman yang tindakan dan kita mau tinggal di dalam Kristus. Saudara, Yesus adalah sumber air hidup itu sendiri. Yohanes 4 ayat 14 dia berkata pada perempuan Samaria itu, dia bilang, siapa yang minum air ini, air darinya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, melalui kematian dan kebangkitannya Yesus, dia minta kepada Bapa mencurahkan Roh Kudus sebagai sumber aliran kehidupan baru bagi kita. Percaya kepada Kristus berarti kita disambungkan kepada saluran utama kasih karunia dan kuasa ilahi. Saudara, saya mau sedikit kesaksian. Saya sejak kecil, sejak TK sekolah di sekolah Kristen. Kalau saudara tahu di sini di Jalan Mayang dekat Sekip, nama sekolahnya Kristen Kalam Kudus. Ketika sekolah, sekali lagi tidak ada penyombongan diri. Nilai agama saya tidak pernah di bawah 8, saudara. Ya, di atas 8, 9, 10. Dan kami pada waktu sekolah itu memang di sekolah itu dipaksa untuk harus bisa menghafal ayat-ayat emas Alkitab. Dan ujian itu keluar. Jadi nanti ditulis contohnya Yohanes 3:16. Karena begitu titik. Ya, kita harus lanjutin isinya. Ya, jadi kita dipaksa. Berbicara tentang ayat, saudara bisa bayangkan dari TK sampai SMA. Seolah saya sudah tidak kalah dengan orang yang masuk pesantren, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dalam hidup saya pada waktu itu, saya hanya mengenal Tuhan secara intelektual, secara pengetahuan. Saya tidak pernah mengalami pribadinya. Saya tidak pernah mengalami. Saya tahu Tuhan, tahu Yesus adalah anak Allah. Saya tahu tentang firman, tapi tidak pernah menghidupinya. Sampai suatu hari, oleh karena kasih karunia Tuhan, di tahun 2016, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu itu, dengan kepolosan saya bertanya. Saya bilang, Roh Kudus, kalau engkau benar ada, kalau engkau benar hidup seperti apa yang dikatakan firman, buktikan ke saya. Saya mau hari ini juga saya berhenti merokok. Jujur saudara, sebelum kenal Tuhan, saya perokok yang aktif. Sehari bisa 2 bungkus, paling sedikit sebungkus. Dan waktu itu saya pernah berusaha berhenti merokok dan berhasil, saudara. Tapi tidak berlangsung lama. Hanya setahun kemudian saya kembali merokok. Ketika saya berhenti merokok dengan kekuatan saya berkumpul kepada orang-orang teman saya yang merokok, rasanya tersiksa sekali, saudara. Pengen kali saya ikut merokok. Dan akhirnya apa? Saya gagal menahan pengen itu, merokok balik, saudara. Tetapi waktu itu saya bilang, Roh Kudus kok engkau memang ada. Buat saya berhenti merokok karena saya tahu itu ikatan yang paling besar dalam hidup saya. Saya bilang tidak mau pelan-pelan. Karena kalau pelan-pelan saya anggap saya juga berhasil dulu. Sekarang juga saya bilang. Saya ambil, saya buka, saya rokok, saya bawa, saya nyalakan. Apa yang terjadi, saudara? Langsung saya merasa rokok itu bau sekali. Sangat tidak enak dan saya hampir mau muntah. Seperti orang pertama kali belajar merokok. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Ketika Roh Kudus yang memulihkan saya, bukan dengan kekuatan saya. Saya sampai detik ini pun di lingkungan orang perokok, saya tidak terpengaruh lagi sama sekali.
Seolah-olah saya tidak pernah merasakan apa nikmatnya ikatan rokok itu, saya tidak pernah. Bahkan teman-teman saya melihat saya tidak merokok sering ganggu saya, diisapnya dihembus-hembus ke wajah saya. Dan saya cuma senyum, karena saya memang tidak terpengaruh. Kenapa saudara? Itulah yang saya mau katakan ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Akan ada aliran yang baru, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Aliran inilah yang terus memperbaharui kita. Membuat kita semakin sempurna di dalam Kristus. Saudara, kalau hari ini Anda benar-benar percaya kepada Kristus, saya minta saudara jangan hanya dekat secara aktivitas rohani saja. Tapi undang dia. Biarkan dia terus bekerja, bertumbuh. Saudara terus harus membiarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin. Karena dan berikutnya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, saudara. Percaya. Firman Tuhan mengatakan dari dalam hatinya ada aliran hidup. Makanya saya akan lanjut yang terakhir, hidup yang mengalir itu mengubah lingkungan sekitar. Apa gunanya sungai yang besar saudara, jika sungai itu tidak bisa mengalir kemana-mana? Sungai itu kan jadi bau dan kotor, benar? Banyak orang Kristen tanpa disadari terkadang hidupnya seperti waduk. Dia diberkati, dia tampung semua itu berkatnya. Tapi dia tidak pernah membagikannya. Padahal tanda kehidupan rohani yang sehat itu bukan hanya pemenuhan pribadi, melainkan juga transformasi bagi orang lain. Jadi kalau hari ini kita mau merasa kerohanian kita terus bertumbuh dewasa, seberapa banyak kita sudah menjadi dampak mentransformasikan kehidupan orang lain. Hidup yang mengalir itu harus berdampak, menyegarkan, memberkati dan menghidupkan lingkungan sekitar. Makanya Yohanes 7:38 mengatakan gini, bahwa dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran air hidup. Bukan air yang tertahan atau hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi untuk sekeliling kita. Sama saudaraku, sampai hari ini saya juga terus akan belajar. Roh Kudus sudah pernah menolong saya di dalam hatinya. Saya berhenti merokok dan sebagainya. Tetapi aliran ini jangan hanya berhenti di saya. Saya terus juga sampai detik ini belajar bagaimana aliran ini bisa meluap keluar untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Makanya ada frasa dari dalam hatinya, dalam bahasa Yunaninya, menunjukkan pada pusat kehidupan batin seseorang. Kita harus dari dalam hati kita. Karena apa yang dipikirkan hati itu yang akan menunjukkan emosi dan kehendak. Artinya perubahan sejati itu dimulai dari dalam hati kita dulu. Kita harus bereskan dulu bersama Tuhan hati kita. Ketika hati kita beres dan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka buahnya pasti akan mengalir. Buahnya akan mengalir dan menjadi dampak bagi sekitar kita. Kisah Para Rasul 1:8 menegaskan bahwa kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Jadi artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima kuasa, tidak stop saudara. Firman Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Artinya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu harus memang dialirkan keluar untuk nama kemuliaan Tuhan. Yesaya 58:11 mengatakan Tuhan berjanji bahwa hidup orang benar akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi hadirnya Roh Kudus dalam diri seseorang itu selalu menghasilkan dampak nyata. Menghadirkan kesaksian, pelayanan dan kasih. Saudara, Yesus sang air hidup, dia tidak hanya memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Tetapi dia mengutus mereka. Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Artinya apa saudaraku? Kalau hari ini kita merasa diberkati, jangan berhenti sampai ke kita. Itu harus mengalir keluar. Berkat tidak berbicara hanya soal uang saudaraku ya. Kesehatan dan sebagainya. Ya. Terkadang hal-hal kecil yang kita buat tanpa kita sadari itu bisa menjadi aliran-aliran hidup. Saya akan ajak saudara melihat sebuah video singkat yang memperlihatkan secara nyata. Saat hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus ini mau menjadi aliran hidup bagi lingkungan. Saudara akan melihat bagaimana satu tindakan kecil yang sederhana itu bisa menjalar, mengalir dan memberi berkat bagi banyak orang. Silakan Albert boleh bantu saya putar videonya.
Saudara, jangan biarkan hidup rohanimu berhenti pada dirimu sendiri. Jadilah saluran air hidup. Video yang barusan kita lihat untuk menjadi seorang aliran hidup. Tidak perlu harus tunggu kita hebat dulu saudara. Tidak tunggu harus kita jadi diberkati. Video tadi mengajar kepada kita hanya kadang-kadang pertindakan kecil yang sederhana. Yang dilakukan dari hati yang tulus dan senyuman. Itu bisa menjadi dampak dan memberkati lingkungan sekitar. Saudara, jangan tunggu dulu sempurna baru menjadi dampak. Tetapi saat kita mau taat mengalirkan kasih-Nya, Roh Kudus akan memakai hidup kita melebihi apa yang kita bayangkan. Saudara lihat di video tadi, pria tadi menolong anak kecil menolong nenek menyeberang jalan, hal-hal kecil saudara. Setiap ada kebaikan, saudara bisa lihat apa yang bisa saya lakukan. Saya berdoa saudara, pulang dari tempat ini, saudara selalu tanya Tuhan di dalam kehausan saudara. Setelah itu saudara tanya Tuhan, kebaikan apa yang saya bisa lakukan hari ini? Perkara kecil apa yang saya bisa lakukan bersama Engkau Roh Kudus? Saudara, sebagai penutup saya mau katakan, Yesus tidak mengundang kita untuk menjadi kolam yang mati. Tetapi sungai yang hidup, aliran sungai yang hidup. Ia memanggil setiap orang yang haus untuk datang kepadanya. Kalau hari ini saudara merasa haus, datanglah kepadanya. Dan percaya, tidak hanya datang. Saudara tidak hanya datang ke gereja, melakukan rutinitas ibadah. Datang tapi benar-benar percaya. Ketika Anda di gereja, hati Anda benar-benar terhubung kepadanya. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar Anda terhubung dengan Roh Kudus. Dan Anda bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Lewat pemulihan Roh Kuduslah, aliran-aliran air hidup itu akan diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara. Hari ini kita sudah belajar 3 hal penting. Hidup yang mengalir. Agar kita bisa hidup yang mengalir, itu dimulai dari kehausan yang diakui. Jangan pernah malu kalau saudara merasa kering di dalam hidup saudara. Datang kepada Tuhan, akui. Yang kedua, hidup yang mengalir berarti percaya dan terhubung dengan sumber. Kita tidak hanya percaya secara intelektual, tetapi kita harus percaya dari hati, dari iman, tindakan kita. Melekat kuat kepada Roh Kudus. Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Roh Kudus. Dan yang terakhir, hidup yang mengalir jangan sampai hanya berhenti di kita saja. Tapi lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil. Apa yang Roh Kudus ada di dalam hatimu kerjakanlah dengan taat. Terkadang hanya menolong hal-hal kecil, membawa tisu kepada orang yang sedang menangis, atau menjadi pendengar yang setia ketika dia jadi beban. Anda sudah belajar menjadi aliran hidup. Amin. Saudara, marilah kita hidup sebagai sungai yang mengalir. Karena dunia ini sedang kering dan mereka menantikan air hidup dari dalam hati kita. Saudara, siapa hari ini yang mau hidup lebih lagi dipakai oleh Roh Kudus, boleh angkat tangannya. Baik, saya undang worship leader, singer pemusik ke mimbar. Kita nyanyi sekali lagi, kita undang Roh Kudus untuk hadir di hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Lebih sungguh-sungguh saudara. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Kita mulai dari awal sekali lagi dengan lembut, dengan penuh iman. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadirlah di tempat ini, Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi. Kami mau belajar lebih mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Kami mau buka hati kami untuk-Mu ya Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, jamah kami. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamah-jamah ya Roh Kudus. Jamah
Sembah Dia ya saudara. Sembah Dia. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hamba telah selesai. Hamba yang terbatas, tetapi karya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas. Biar kebenaran benih firman ini Tuhan terus berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Biar ini tidak hanya menjadi sebuah informasi, tetapi firman ini menjadi sebuah transformasi yang mengubah hidup kami. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami mau menjadi aliran hidup-Mu bagi dunia ini. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami Yesus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Lawat kami. Kami mau ya Tuhan. Kami mau. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.